Keuntungan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam badai cedera jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapat keuntungan tersendiri dari kondisi yang dialami Timnas Vietnam jelang Piala Asia 2023. Satu grup dengan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam dikabarkan mengalami badai cedera. Hal itu membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier pusing dalam mempersiapkan kekuatan untuk Piala Asia 2023. Sebelumnya, Philippe Troussier sudah merilis 34 nama untuk skuad sementara Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Pelatih asal Prancis tersebut disebut tidak memanggil sejumlah nama akibat cedera. Salah satunya adalah bek andalan Timnas Vietnam yang kerap menjadi sorotan publik Indonesia, Doan Van Hau. Doan Van Hau mengalami cedera panjang yang membuatnya absen. Pemain bernomor punggung 5 tersebut sudah dicoret sebelum 34 nama skuad sementara Timnas Vietnam dirilis oleh Philippe Troussier. Dong Van Hau belum pulih dari cedera tendonitis Achilles sejak bulan September, tulis Tetao 247 sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Bahkan baru-baru ini dia tak bermain bersama klubnya dan juga dalam laga persahabatan Timnas Vietnam, lanjutnya. Setelah 34 nama tersebut rilis, kabar buruk masih menghantui Timnas Vietnam. 3 nama pemain andalan Vietnam masih mengalami cedera. Nama pertama adalah Nguyen Tan En Han. Nguyen Tan En Han mengalami cedera pergelangan kaki saat membela PVFCAND berlaga melawan HU di divisi pertama nasional. Dirinya diperkirakan bakal absen selama 2-3 pekan ke depan. Saya mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan PVFCAND dan HU di divisi pertama nasional, kata Tan En Han dikutip dari Bongda. Diperkirakan akan memakan waktu 2-3 minggu untuk pulih, jadi saya memberitahu klub dan tim yang direkrut tentang situasi cedera yang saya alami, ujarnya. Sebelum Nguyen Tan En Han, Troussier harap-harap cemas menanti perkembangan bek senior Vietnam Keng Ngoc Hai. Bahkan menurut laporan Soha VN, Keng Ngoc Hai belum bisa dipastikan ikut ke Qatar untuk menghadapi Timnas Indonesia, Irak, dan Jepang yang tergabung dalam grup D penyisihan grup Piala Asia 2023. Keng Ngoc Hai mengalami cedera otot saat Vietnam menjalani laga persahabatan melawan China Oktober lalu. Nama ketiga adalah Nguyen Tan Chung. Tan Chung sudah absen sejak laga kontra Hong Lin Ha Tin pada tanggal 22 Desember lalu untuk pemulihan. Jika Tan Chung tidak cepat pulih, maka ia terancam harus melewatkan membela Timnas Vietnam di Piala Asia 2024. Praktis, ketiga nama tersebut harus berlomba dengan waktu. Ketiga pemain tersebut harus berlomba kurang dari 3 pekan sebelum kick-off Piala Asia 2023. Tentu, cederanya beberapa nama tersebut bakal mengurangi kekuatan The Golden Star sebelum jumpa Timnas Indonesia. Duel lawan Timnas Indonesia sendiri bakal dilangsungkan pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Jadwal Timnas Indonesia vs Iran laga uji coba jelang Piala Asia 2023, Shin Tae-yong bahas soal Libya. Jadwal laga uji coba jelang Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Iran digelar tanggal 9 Januari tahun 2024 dan kemungkinan tak siaran langsung TV nasional maupun TV online, Shin Tae-yong beri bocoran. Siaran langsung Timnas Indonesia dan link live streaming laga uji coba antara Iran vs Timnas Indonesia besar kemungkinan ditiadakan seperti yang biasa terjadi sebelumnya. Link live streaming Timnas Indonesia vs Iran nantinya akan disediakan tribunmataraman.com jika sudah ada kepastian akan tayang di mana. Dalam partai uji coba jelang Piala Asia 2023 bakal dihelat sebanyak 2 kali. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Libya saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Lalu lanjut menghadapi Iran saat sudah pindah ke Qatar. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan 3 agenda uji coba tersebut sudah dikonfirmasi sang lawan. Garuda akan menjalani TC di Turki pada tanggal 20 Desember tanggal 6 Januari tahun 2024 sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Beres TC di Turki, Timnas Indonesia akan langsung bergeser ke Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia. Sebelum mentas di ajang itu, Garuda akan beruji coba menghadapi Iran dulu. 2 minggu menjalani TC, tanggal 2 dan tanggal 5 Desember akan melawan Libya, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Setahu saya tetap jadi tanggal 9 Januari tahun 2024 vs Iran,
Sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Federasi Iran, FFIRI, ujarnya menambahkan. Shin Tae-yong juga menjelaskan alasan 2 kali uji coba melawan Libya. Sebenarnya ada keinginan untuk menghadapi tim lain, termasuk mengajak tim yang lebih kuat untuk beruji coba. Negara Afrika itu dirasa kurang kuat untuk dijadikan ukuran uji tanding buat timnas Indonesia menuju Piala Asia. Di ajang itu timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Setahu saya tetap jadi tanggal 9 Januari tahun 2024 vs Iran. Sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Federasi Iran, FFIRI, ujarnya menambahkan. Shin Tae-yong juga menjelaskan alasan 2 kali uji coba melawan Libya. Sebenarnya ada keinginan untuk menghadapi tim lain, termasuk mengajak tim yang lebih kuat untuk beruji coba. Negara Afrika itu dirasa kurang kuat untuk dijadikan ukuran uji tanding buat timnas Indonesia menuju Piala Asia. Di ajang itu timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Untuk lawan Libya karena tidak ada lawan lagi yang bisa dicari selama di Turki. Untuk di Doha memang kemarin-kemarin yang bisa kami cari cuma Iran saja, ucap Shin Tae-yong. Kabar baik buat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023, pemain abroad andalan Shin Tae-yong siap kembali. Kabar baik datang dari pemain abroad Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan untuk segera kembali. Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi, sebelumnya ia harus absen membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena cedera. Bahkan Marcelino Ferdinand yang sempat dipanggil pada babak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam juga tak bisa membela tim. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Hal ini karena Shin Tae-yong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera. Karena cedera yang dideritanya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga tak bisa membela timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November lalu. Marcelino tak dipanggil oleh Shin Tae-yong agar tetap fokus pada pemulihan. Pemain berusia 19 tahun ini pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMSK Deinze. Bersama klub asal Belgia tersebut, Marcelino fokus pada pemulihan dan tetap menjalani latihan. Setelah menjalani pemulihan cukup lama akhirnya ada kabar bagus. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini, Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan tim. Bahkan ia sudah terlihat ikut menjalani latihan di lapangan dengan rekannya dalam video yang diunggah klubnya. Tentu saja latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain. Sebab selama ini, Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja. Akan tetapi, saat ini ia mulai menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali. Kabar bagus ini diungkapkan oleh klubnya KMSK Deinze melalui unggahan Instagram resminya. KMSK Deinze mengunggah video latihan Marcelino yang telah menjalani latihan normal. Bahkan dalam unggahan tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa Marcelino bisa segera kembali. Tebak siapa yang hampir kembali? Tulis KMSK Deinze dalam unggahan Instagram yang dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Marcelino tengah bekerja keras untuk comeback-nya, lanjutnya. Dijelaskan juga bahwa saat ini Marcelino sudah mengikuti latihan kombinasi, meski masih ada latihan individu juga yang dilakoninya. Itu menjadi kabar baik dan KMSK Deinze berharap Marcelino terus menunjukkan semangatnya untuk segera kembali. Rutinitasnya saat ini sudah mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan skuad dan sesi latihan individu, tuturnya. Tentu saja penjelasan ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Shin Tae-yong. Sebab timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia 2023. Seperti diketahui, tim Merah Putih bergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Lawan-lawan ini akan menjadi ujian berat buat timnas Indonesia, untuk itu Shin Tae-yong pasti membutuhkan pemain terbaiknya. Marcelino merupakan salah satu pemain langganan Shin Tae-yong, untuk itu ini sangat bagus. Apalagi ajang 2 tahunan ini bakal digulirkan tepat pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari mendatang.
Untuk itu, dengan membaiknya Marcelino Ferdinand ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sekedar informasi, timnas Indonesia juga berencana menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki untuk menghadapi Piala Asia 2023 nanti. Para pemain timnas Indonesia direncanakan akan menjalani TC pada tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024 nantinya. Selama TC di Turki juga dikabarkan akan ada 2 uji coba dan belum lama ini nama Iran kembali mencuat. PSSI juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara, salah satunya Iran untuk bisa menjadi launa uji coba timnas Indonesia.